Semoga acara kita diberikan kelancaran hingga akhir nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Dusun, Pak Orgasi, dan staf yang hadir. Yang kami hormati tokoh masyarakat, sesepuh kita, kepada semua yang hadir, yang dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama tentunya marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana hingga kesempatan pada malam hari ini kita semua diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat hadir di pendopo ini dalam rangka memenuhi undangan dari pemerintah desa untuk kita bersama-sama melaksanakan musyawarah. Yang pertama kami sampaikan, kita akan membahas tentang persiapan pelaksanaan bersih desa, atau yang biasa kita kenal yaitu peringatan hari ulang tahun desa kita. Dan kebetulan alhamdulillah pada tahun ini desa kita sudah berusia 43 tahun. Harus kita laksanakan. Ini agenda, kalau di tingkat nasional sudah agenda nasional, tapi kalau di tingkat desa ini sudah kewajiban, tidak bisa ditawar. Pentingnya kenapa kita pemerintah desa mengundang dengan semua para tokoh, para lembaga untuk ikut berperan serta di tingkat besar, yaitu di desa. Semua kita libatkan, ya? Semua elemen kita libatkan, kita ajak bermusyawarah pada malam hari ini. Toh kalaupun ada yang ketinggalan, mohon izin, mohon maaf, itu tidak kami sengaja. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Yang beragama Islam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya takut berkata salah. Sudah disampaikan oleh Bapak Edi Mulyono bahwasannya sebenarnya malam ini kemauan kami pemerintah desa ada dua agenda, dua pasal. Satu rembuk mengenai pembentukan panitia bersih desa, yang kedua pembentukan lembaga adat desa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya bersih desa, ulang tahun desa, apapun bentuknya ini, betul bahwa ini agenda wajib, seolah-olah seperti 17 Agustus, cuma dimensi ruang lingkupnya internal desa. Perlu dipahami adalah satu, bersih desa niki wau bukan milik pemerintah desa. Bersih desa ini milik kawula atau seluruh warga desa Bangunrejo, segala suku yang ada di desa Bangunrejo, dan segala keyakinan yang ada di desa Bangunrejo. Yang ketiga, papat kitab limo pancer tadi saya minta diundang, peribahasan pun ngoten nggih. Etan kulon lor kidul seluruh tokoh saya minta diundang. Tetapi betul mohon dimaklumi bila tidak terdaftar bukan berarti kita boten nguwongaken atau tidak mengundang, tidak mentokohkan, demi Allah tidak. Karena kami yang muda ini hanya meneruskan
apa yang dilakukan para bini sepuh atau yang babat alas tutur tinular daripada Desa Bangun Rejo. Saya tidak melangkahi ini, kepingin karena ini juga peninggalan. Kita harus wajib bersyukur tinggal di Desa Bangun Rejo, dan rasa syukur inilah kita ciptakan secara global, bahwasannya ini tanggung jawab seluruh warga Bangun Rejo yang tinggal bernafkah, membuang air kotoran, mandi. Inilah hikmat daripada tujuan bersih desa, bukan punya pemerintah desa ataupun kepala desa. Wujud kita kepada Sang Pencipta, kita mensyukuri di Desa Bangun Rejo. Harapan saya tadi, mumpung ada beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, monggo diformalitaskan siapapun menjadi kelembagaan adat, karena lembaga adat ini diatur di undang-undang. Ya, kenapa? Sebagai pemersatu, membinekakan Tunggal Ika. Ya, karena saya itu bangun patung Garuda itu terilhami dari Batu Kilan. Orang itu kalau Pancasila itu indah, tidak membeda-bedakan. Karena kami, ya, orang Indonesia itu memprioritaskan, mengutamakan etika, adab dan santun. Lawong Jawa niku wau di mana tinggal nglangkai pitung segoro ojo lali Jawaipun. Nggih, niki nggih. Jadi pun saya tidak akan pernah melangkahi yang lebih tua. Maka hasil musyawarah internal kami pemerintah desa pada malam hari itu jatuhnya tanggal 9 Juni 2023 Jumat Legi. Niki boten saged dirubah-rubah. Niki sudah ketentuan yang dicari oleh tokoh kita. Saya kira setiap suku adat sama aja, tidak ada hari yang tidak bagus, tetapi ini yang terbagus. Mohon ya disimak. Mengenai tadi Desa Bangun Rejo melalui dana desa, ya, saya naikkan 90 juta untuk anggaran bersih desa. Saya naikkan, ya, kalau tepuk tangan boleh, rasa syukur kita. Mengenai ramenya acara seperti kemarin ataupun lebih ramenya lagi, saya harap panjenengan monggo, ini saya buka kan 90 juta. Nanti kan ada ketua, bendahara dan sekretaris. Sebenarnya kemarin mau dilaporkan, kenapa? Saya kepingin menimbulkan kembali, ya, merekatkan kembali rasa percaya warga terhadap pemerintah. Nggih, ini Pak, sebenarnya pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa, dikunci oleh aturan. Tapi ada beberapa hal yang kita buat. Contoh bersih desa ini sudah ada perdesnya Pak, ya, sudah ada perdesnya. Nanti makin tahun dianggarkan lebih besar, monggo. Okay. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa warga Desa Bangun Rejo ini hidupnya pada makmur. Nah, rasa syukur itu bisa menyumbang ke desa, bersih desa. Itu loh ya. Semua agama itu ada zakat hartanya, insya Allah. Ya, karena untuk bukan kegiatan kades atau pendes, itu seluruh warga Bangun Rejo papat kita di Mopancer. Nggih. Kali bisa dicek yang kemarin, oh saya nyumbang kok nggak ada ditulis. Nah ini takutnya seperti itu Pak, makanya takutnya ada yang kelewatan nggak ditulis kok judulnya nih. Ya, supaya menjadi tolak ukur untuk kita review bersama-sama.
Ini ada selanjutnya yang di bawah. Yang di bawah. Ya, ini ada nama-nama sekaligus yang kami tuliskan. Yang hijau ini adalah jerih payah Pak RT semua. Ya, jerih payah Pak RT semua yang mana penggalangan dananya adalah melalui Pak RT. Ini adalah partisipasi murni dari masyarakat yang digalang oleh Pak RT semua. Ini ada rinciannya, Pak. RT berapa, nyumbang berapa, RT sekian nyumbang berapa. Kira-kira perlu tampilkan nggak, Pak? Nggak usah, ya. Nggak usah. Makanya saya tulis angka totalnya saja. Nanti kalau saya tulis rinciannya, nah, kalau mau tulis rinciannya, ya saya bukakan. Ya, nanti akhirnya nggak ikhlas. Oke, mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita, Bapak Ibu sekalian. Kami terima sebesar 168.496.477. Kenapa Pak ada pecahan? Di sini ada yang dari desa, Pak. Ini dari desa yang saya tandai itu dicairkan sebanyak 3 kali. Nah, ini yang dari desa itu memang ada pecahan karena di dalam suatu penyusunan anggaran ini adalah dana sisa dari kegiatan-kegiatan yang lain, akhirnya ada sisa pecahan-pecahan masuk ke sini semua. Mungkin untuk lebih lanjut, mungkin gimana? Kita tawarkan apakah untuk langsung pembentukan. Tadi Pak Kades berharap, oh ya, kenapa Pak Kades berharap ada lembaga adat? Nah, ini hanya melengkapi kelembagaan di desa kita, ya. Karena lembaga di desa kita yang belum ada memang lembaga adat. Namun kami keputusannya adalah di Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Apakah itu disepakati atau tidak, nanti silakan. Nanti mohon masukan-masukannya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya di malam hari ini kita ditakdirkan Sang Ilahi untuk bertemu muka di pendopo ini dalam rangka bermusyawarah untuk peringatan bersih desa pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini selalu mendapat berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tahun 2023 pelindung Bapak Kepala Desa, penasehat Mbak Hadirin, Bapak Ijan, Bapak Sunarjanto, Bapak Haji Ali Nurmanto, Ketua Mas Karol, Wakil Bapak Lalu Amrullah, Sekretaris Mas Heru, Bendahara Mbak Rita. Sepakat? Alhamdulillah. Maksud dan tujuan daripada bersih desa di samping kita itu memperingati hari ulang tahun desa, berdirinya desa yang sampai sekarang sudah mencapai usia 43 tahun. Dan kita di samping itu melestarikan adat istiadat dan budaya apa yang sudah pernah dilaksanakan oleh para sesepuh dan tokoh-tokoh sesepuh kita yang sekarang sudah sama-sama mendahului kita. Maka tugas dan kewajiban kita sebagai regenerasi untuk merawat dan melestarikan. Dan di sini saya ucapkan banyak puji syukur, alhamdulillah dan ribuan terima kasih kepada regenerasi muda, khususnya dari pemuda Karang Taruna yang sudah tampil untuk menjadi siap untuk menjadi regenerasi ke depan nanti. Mudah-mudahan dengan dukungan kita bersama, apa yang akan dilaksanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan suatu apa. Dan di sini mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada para bapak dan ibu hadirin sekalian. Dalam maksud dan tujuan bersih desa ini bukan kita sebagai seorang ustaz. Mungkin kalau yang memiliki
suatu pengalaman dan pengetahuan yang lebih daripada saya, mungkin seperti Pak Ustadz Agung, Bapak Yai Maksum, itu mungkin lebih mengerti dan lebih mengetahui daripada saya. Namun di sini saya akan selalu mengingatkan, yaitu tadi maksud dan tujuan daripada bersih desa yang utama itu bilangnya Pak Yai Agung, Bapak Ustadz Agung, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, dan apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh dan amal perbuatannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka akanlah buruk seluruh badan dan amal perbuatan. Nah, yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Pada dasarnya hati manusia itu adalah fitrah bersih. Tapi kenapa bisa disebut sebagai kok menjadi buruk? Karena amal perbuatannya itu yang selalu membuat noda-noda hitam yang akan menutupi hati manusia itu, sehingga hidayah dan nur ilahi itu tidak akan bisa menembus kepada dinding dan hati kita. Yang utama kita membersihkan hati kita masing-masing, apapun agamanya. Namanya manusia itu semua memiliki hati. Itu yang perlu kita bersihkan, dan hati itu akan ternoda dengan suatu perbuatan, yaitu perbuatan, mohon maaf satu misal, begitu banyak menelan makanan haram, itu akan menjadi suatu noda di dalam hati yang akan menutupi hidayah Allah itu masuk ke dalam hati kita. Dan di samping itu juga amal perbuatan yang maksiat lain dan sebagainya, itu pun juga akan menjadi penyebab noda-noda yang akan menempel di hati kita. Maka kalau itu tidak dibersihkan, jangan harap desa ini walaupun diselamati sehari 7 kali tidak akan aman dan tentram kita berteduh di desa kita. Karena segala sesuatu perbuatan itu akan ada dampak dan efek. Kami akhiri rapat kita pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.